Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Miswan, tentunya di info seputar Gojek. Jadi video kali ini kita mau ngebahas soal gimana susahnya ya konsumen untuk mendapatkan driver gitu ya. Ini sebenarnya saya tadinya mau ngebahas soal cara-cara ya yang baik dan benar untuk kita nyortir gitu ya. Jadi supaya nyortirnya itu nggak ada tujuan gitu ya. Cuman ternyata pas saya buka media sosial gitu ya, ternyata ini lagi rame soal konsumen Gojek susah mendapatkan driver gitu ya. Jadi saya memutuskan untuk membahas ini dulu gitu ya. Nah, tapi sebelumnya ya, bagi teman-teman mungkin yang belum subscribe ya, silakan teman-teman bisa cek dulu apakah kalian udah subscribe atau belum. Kalau misalkan belum, silakan teman-teman bisa subscribe dulu supaya teman-teman nggak ketinggalan info-info penting dan menarik lainnya seputar Gojek. Nah, jadi mungkin beberapa menit yang lalu lah, masih baru banget gitu ya. Ini saya sebenarnya habis ngebit, cuman saya kayaknya kurang enak badan ya, karena ini kan hujan terus juga ya. Saya cuma narik 5 order ya, 5 order, cuman ngejar bonus doang. Setelah itu udah langsung pulang. Malah kemarin saya cuma narik 4 aja gitu ya. Cuman kemarin kan karena ketambahan bonus, jadi lumayan pendapatannya. Nah, tadi saya udah sempat mau ngebahas soal sortir order sebenarnya ya, tata cara sortir order yang baik dan benar. Cuman karena ada yang lebih menarik lagi gitu ya, jadi kita putuskan untuk membahas ini ya. Ini sebenarnya bukan cuma di salah satu layanan. Misalkan kan kita sekarang ada penurunan tarif untuk GoFood ya. Nah, kalau untuk GoFood itu jangan ditanya ya, dari awal kita udah katakan sekarang order GoFood itu kadang emang susah untuk mendapatkan driver, karena ini bukan katanya, tapi saya sendiri itu ngalamin gitu ya. Saya beberapa waktu yang lalu itu ya, saya kan mau order ayam geprek gitu ya, malam-malam sekitar jam 10-an. Nah, itu sebenarnya saya baru pulang ngebit juga ya waktu itu kan. Nah, pas mau order ternyata nggak ada driver gitu ya. Jadi intinya kita nggak bisa order GoFood lah intinya gitu ya. Nah, terus barusan ada yang komplain ya dari pihak resto, ini sebenarnya ya soal GoFood sih. Resto ini dia ngeluh karena ada konsumen loyalnya gitu ya. Dia konsumen loyal dari GoFood, ngorder ke restonya dia sampai 2 kali nggak dapet driver terus gitu ya. Dan pada akhirnya dia pindah order lewat ShopeeFood dan akhirnya langsung dapat driver gitu ya, Ini kan disayangkan gitu ya, karena konsumen yang loyal aja kalau misalkan nggak dapat terus driver ya, dia bakal cari driver yang cepet gitu ya. Karena gini, kalau misalkan orang order GoFood ya, itu kan karena dia lapar ya, karena lapar itu kan nggak bisa ditahan ya, otomatis dia nyari alternatif yang lain. Jadi nggak mungkin dia, kalau misalkan dia order GoFood nggak dapat driver atau dikatakan nggak bisa dapat driver gitu ya, otomatis dia bakal mencari cara lain gitu ya, bisa jadi ke Grab atau ke ShopeeFood. Cuman di kasus yang ini dia nyari ke ShopeeFood dan akhirnya langsung dapat driver gitu ya. Itu kasus di GoFood. Nah, cuman kalau misalkan di kasus GoRed itu juga sama gitu ya. Ada ya orang tua yang mengeluh ya, dia dulunya itu konsumen dari Gojek loyal gitu ya, untuk jemput anaknya pulang pergi sekolah pakai Gojek. Tapi akhir-akhir ini dia selalu dapat driver itu yang jauh gitu ya, yang jauh dari tempat penjemputan. Jadi intinya dia jadi malah ngerasa kasihan ke pihak driver karena dia harus ngejemputnya itu jauh, belum nganternya gitu ya. Dan si anak ini pastikan dia menunggu lebih lama lagi gitu ya, karena ngeblast ini. Nah, jadi kan ini juga ya disayangkan juga ya. Kalau bisa ya sebenarnya
jangan terlalu jauh lah untuk penjemputan. Ini yang kita keluh-keluhkan terus ya, bukan kita susah diatur atau gimana, bukan, cuman ya kita ngelihat dari sisi konsumen juga ya. Kalau misalkan kayak gini kan kasihan juga, jadi ya kita sih berharap dari sistem itu bisa lebih diperbaiki lah. Mungkin kalau misalkan mencari driver yang terbaik juga jangan terlalu jauh, jangan lebih dari 3 km contohnya gitu ya. Nah itu untuk GoRed ya. Dan untuk GoSend, jangan bilang GoSend nggak ada kendala juga, GoSend juga ini barusan. Nah mungkin kalau misalkan masih ada screenshotnya ya, ini juga dia ngeluh susah dapet driver gitu ya, susah dapet driver ya. Saya nggak tahu sih, maksudnya kan kalau misalkan musim hujan emang udah umum banget ya, umum kalau order ojol emang agak susah. Tapi dulu nggak kayak gini gitu ya, karena mungkin sistem ngeblastnya itu nggak terlalu parah. Karena sekarang ya gini, Gojek dia nggak hujan juga, itu ngeblastnya parah banget gitu ya, parah banget. Waktu mungkin seminggu yang lalu ya, saya masih ingat hari Jumat juga, harinya sama lah hari Jumat. Saya keluar jam 9 pagi ya, pengen nyoba keluar pagi. Saya biasanya keluar siang sebenarnya, cuman waktu hari Jumat yang lalu, seminggu yang lalu itu saya nyoba keluar jam 9 pagi. Saya itu dapat orderan pertama itu GoFood, jarak dari rumah saya itu 4 km gitu ya, dan jarak pengantaran itu ternyata 5,5. Kalau misalkan di total dari rumah saya itu totalnya adalah 9,5 km. Dan ongkosnya, karena ongkos kan dihitung dari resto ke titik tujuan gitu ya, titik tujuan. Ongkosnya itu cuma 10.400 GoPay gitu ya. Nah kalau misalkan kita ngitung-ngitung kayak gitu kan, kita jadi ngerasa waduh kayak jauh banget ya, padahal emang mungkin bisa dikatakan dekat ya, karena kita kan ngitungnya dari resto. Tapi kalau misalkan kita pikir-pikir dari rumah ke sana ini kan 10 kilo katakanlah ya, 9,5 kan hampir 10 kilo gitu ya. Ini ongkosnya cuma 10, jadi kan kita malah jadi gimana gitu ngejalanin ordernya, kayak kurang semangat gitu ya. Dan setelah itu saya juga dapat orderan ngeblast juga sekitar 4 km, malah ini kan GoFood. Titik antarnya itu 0, sekian kilometer. Saya itu ke resto itu lama banget nyampenya, karena dia harus muter dan jalannya itu kurang bagus ya, jadi saya lama. Konsumen ini udah ngechat beberapa kali gitu ya, saya jelaskan, Bu, karena saya ini kan lokasinya agak jauh dari resto, jadi mungkin agak memakan waktu yang lebih lama gitu ya. Cuman dari pihak konsumennya, si ibunya malah menawarkan untuk gimana kalau misalkan si konsumen ini yang ambil sendiri gitu ya, nanti sama bapak diselesaikan aja gitu ya. Jadi si konsumen sampai nggak sabar karena ngelihat kita terlalu jauh, malah akhirnya minta untuk ambil sendiri makanannya karena dia lebih dekat. Nah kalau kayak gini kan sebenarnya ini nggak bisa diterus-teruskan, karena sebenarnya kita mikirnya kedua sisi ya. Kalau ke pihak driver kayak gitu ya emang kasihan juga kalau untuk driver ya. Tapi kalau misalkan nggak bisa pun oke, kita ngelihat dari sisi konsumen, karena konsumen kan kalau misalkan kita ini kan yang harus diutamakan. Misalkan ya, konsumen juga kasihan dengan sistem yang kayak gini, karena dia jadi harus nunggu waktu yang lebih lama gitu ya. Kalau misalkan di GoRed dia lebih lama untuk dijemputnya gitu ya. Terus kalau GoSend juga sama kan, lebih lama. GoFood juga sama, apalagi GoFood kan dia order GoFood nggak melulu karena dia misalkan hobi makan atau apa, bukan, karena mungkin bisa jadi lapar gitu ya, jam-jam kayak mungkin, apalagi kalau misalkan jam-jam makan siang gitu ya, dia kan misalkan order mendekati jam istirahat jam 12, sedangkan kita karena terlalu jauh malah nanti bisa-bisa nyampe makanannya ke lokasi tujuan dia udah bukan jam istirahat lagi. Itu juga banyak kasusnya yang pada akhirnya malah ya kurang puas gitu ya dengan pelayanan kita. Padahal itu karena yang pertama mungkin penjemputan ke restonya jauh, terus yang kedua karena restonya juga lama. Tapi ya intinya kan konsumen nggak pengen tahu ya, dia kepengennya kan servis yang terbaik otomatis kan. Jadi jangan sampai lah satu persatu konsumen kita itu pindah ke yang lain gitu ya. Itu sih mungkin yang bisa disampaikan ya. Semoga bermanfaat. Semoga mungkin kalau misalkan ada pihak yang
ya pihak dari Gojek sendiri mungkin ya bisa dipertimbangkan ya, karena ini sebenarnya bentuk dari kepedulian kita juga gitu ya, menyampaikan supaya ada perubahan, takutnya konsumen-konsumen juga pada pindah gitu ya. Oke, terima kasih bagi yang udah nonton video ini. Jangan lupa yang belum subscribe, silahkan teman-teman bisa subscribe dulu ya. Jangan lupa like dan komen. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu aspal.